السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. إخواني في الدين، أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan kitab Sahih Muslim pada bab yang keempat atau kelanjutan dari bab yang keempat, babu bayani al-iman alladhi yudkhalu bihi al-jannata atau jannatu wa anna man tamassaka bima umira bihi dakhala al-jannata. Bab penjelasan tentang keimanan yang masukkan ke dalam surga, dan bahwasanya barang siapa yang berpegang teguh dengannya, dengan apa yang diperintahkan, maka dia akan masuk surga. Dalam pertemuan terdahulu kita dapatkan pembahasan hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Selanjutnya kita akan membahas hadis Abu Hurairah yang semakna dengan hadis Abi Ayyub Al-Ansari. Qala al-Imam Muslim bin Hajjaj Al-Kushairi An-Naisaburi rahimahullah ta'ala, wa haddathani Abu Bakr ibn Ishaq qala haddathana Affan qala haddathana Uhayb qala haddathana Yahya ibn Sa'id an Abi Zur'ata an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna a'rabiyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannata qala ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata al-maktubata wa tuaddi az-zakata al-mafrudata wa tasumu ramadana qala walladhi nafsi biyadihi لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya, berkata beliau, menyampaikan kepadaku Abu Bakar ibnu Ishaq. Abu Bakar kunyahnya namanya Muhammad ibnu Ishaq As-Saghani. Beliau berkata haddatsana Affan, ya Affan ibn Muslim Al-Bahili. Affan ibn Muslim Al-Bahili berkata, Affan menyampaikan kepadaku Wuhaib ibn Khalid ibn Ajlan Al-Bahili. Qala haddatsana Yahya ibn Sa'id, Yahya bin Sa'id ibn Hayyan At-Taimi Al-Kufi. Sudah terdahulu keterangan tentangnya. An Abi Zur'ata. Abi Zur'ah ini adalah Abu Zur'ah ibnu Amr ibni Jarir bin Abdillah. Ya, dulu disebutkan bahwa sebagian ulama menyebutkan namanya ada, sebagian mengatakan kunyahnya adalah namanya. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa seorang badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannata. Tunjukkanlah aku pada satu amalan yang jika aku kerjakan aku akan masuk surga. Qal, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun.
dan engkau menegakkan salat yang wajib, engkau menunaikan zakat yang diwajibkan, dan engkau berpuasa bulan Ramadan. Qal, berkata orang Badui tersebut, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, la azidu ala hadza syai'an abada, saya tidak akan menambah dari hal itu sedikit pun sama sekali, wala anqusu minhu, dan saya tidak akan menguranginya pula. Falamma walla, tatkala dia mundur dan berlalu, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang senang untuk melihat seorang dari penghuni surga, seorang laki-laki dari penghuni surga, maka lihatlah orang itu, lihatlah orang itu. Ikhwani fi din azinallah wa yakum, dalam riwayat ini kita dapatkan tentang seorang Badui yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Dan ini menunjukkan kepada kita apa yang telah disebutkan di pembahasan sebelumnya, bahwa sesungguhnya amalan merupakan sebab untuk masuk ke dalam surga, ya. Nah, tentu saja seorang yang beramal tidaklah mungkin ia beramal kebajikan kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya sebab terbesar daripada masuknya seorang ke dalam surga adalah rahmat dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Dan beramal soleh di antara rahmat dan keutamaan Allah. Kita ingat tentunya ada hadis Nabi ditanya, Nabi bersabda, la yadkhulul jannata ahadun bi amalih, seorang tidak akan masuk surga dengan amalnya, ya kan? Nah, kesannya kan bertentangan. Kesannya yang difahami dari riwayat tadi bahwa amalan tidak bisa mengantar seorang ke dalam surga. Tapi di sini sahabat bertanya tentang amalan yang bisa mengantar kepada surga. Jawabannya tidak ada pertentangan. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa beramal dengan amalan yang disebutkan adalah sebab untuk masuk ke dalam surga. Ya. Adapun hadis yang tadi, betul Nabi mengatakan tidak seorang pun akan masuk ke dalam surga karena amalnya, hingga sahabat minta penegasan dan mengatakan, wala anta ya Rasulullah, meskipun engkau wahai Nabi juga tidak akan masuk surga hanya karena amalan. Kata Nabi, wala ana, meskipun saya. Lalu beliau mengatakan, illa ayyataghammalani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl, kecuali Allah meliputi aku dengan rahmatnya dan keutamaannya. Yang dimaksud adalah taufik, hidayah, ilham untuk beramal dengan amal yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Itu semata dari Allah. Seorang bisa bercita-cita, berniat untuk beramal dengan amal yang soleh, tapi belum tentu ia bisa melakukannya. Kisah Ka'ab bin Malik tentunya kita ingat. Ketika Nabi mengumumkan perang, ya, ke Tabuk, maka berkata Ka'ab bin Malik, saya tidak pernah punya kekayaan yang lebih banyak selain dari hari itu. Bahkan beliau punya 2 kendaraan yang siap untuk dipakai jihad. Tetapi dia berandai-andai, nantilah kalau sudah berkumpul saya ikut bergabung, nantilah kalau sudah mau berangkat saya siapkan peralatan untuk perang, dan seterusnya. Sampai kemudian tiba-tiba dia telah mendengar pasukan telah meninggalkan Madinah, maka tertinggallah dia, menunjukkan bahwa niat saja tidak cukup, ya, dan bahwa keadaan suatu amalan itu amal yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, amal yang masukkan ke dalam surga, juga tidak akan ada artinya kalau seseorang tidak diberikan taufik oleh Allah, hidayah, petunjuk untuk beramal dengan amal tersebut, ya kan? Itulah maksud Nabi, illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Tidak akan masuk surga seorang dengan amalnya kecuali Allah meliputi ia dengan rahmat dan keutamaannya, hidayah, ya. Jadi yang benar seperti itu tadi, bahwa amal sababun lidukhulil jannah, walakin al-amal, tetapi amal tadi
yahtaj ila hidayah, butuh kepada hidayah untuk seorang itu mengetahui itu amal yang utama, amal yang masukkan dalam surga. Kedua, butuh hidayah untuk seorang mau beramal dengan amal tersebut. Karenanya di antara doa Nabi, Allahumma arinal haqqa, apa doanya? Haqqan. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku kebenaran itu kebenaran. Karena terkadang amal soleh itu tidak terlihat sebagai amal soleh, artinya dianggap remeh sehingga orang tidak mengamalkannya. Padahal setiap amalan peluang untuk meraih ridha Allah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan remehkan perkara ma'ruf meskipun kecil. Jadi kita butuh hidayah untuk bisa melihat bahwa ini kesempatan berbuat kebaikan, ini amal kebajikan, ini perbuatan yang utama. Itu yang pertama. Yang kedua, warzuqna ittiba'ahu. Berikanlah rezeki kepadaku untuk mengikutinya. Karena kadang banyak orang tahu ini kebaikan, tapi dia tidak beramal dengannya. Kan ya? Maka tidak dapatkan kesempatan untuk mendapatkan ridha Allah. Meskipun dia tahu amal itu amal yang utama, amal yang dicintai dan diridhai Allah, tapi kalau tidak diamalkan, jelas ya? Maka ini yang dimaksud dengan hidayah, rahmat dari Allah, fadl, keutamaan darinya, yaitu pengetahuan akan suatu amalan bahwa dia amal kebajikan, dan hidayah dan petunjuk, kekuatan dan kemudahan untuk melaksanakan amal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amal-amal yang utama yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga jika dia mengamalkannya. Kata beliau, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kalimatnya kalimat berita. Ta'budullah, engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Tapi maksudnya apa? Maknanya insya. Ya. Maknanya insya, maknanya perintah. Maksudnya ya sembahlah Allah dan jangan engkau sekutukan dengannya. Engkau akan masuk surga karenanya. Jelas ya? Jadi bentuknya bentuk khabar, sirahnya sirah khabar, dan dengan makna di makna al-insya, dengan makna al-insya. Yang kedua, menegakkan salat yang wajib. Ketiga, menunaikan zakat yang diwajibkan. Dan yang keempat, puasa Ramadan. Kembali di sini tidak disebutkan tentang haji, yang dimana semua perkara tadi ditambah haji dan kalimat syahadatain tentunya merupakan rukun Islam, ya. Dan para ulama punya penjelasan mengapa tidak disebutkan di sini perkara haji, ya. Di antaranya bahwa haji belum diwajibkan ketika itu. Sebagian mengatakan haji belum diwajibkan ketika itu. Sebagian lagi mengatakan seperti yang telah disebutkan pertemuan terdahulu juga, bahwa haji itu berlaku sekali seumur hidup, sekali seumur hidup. Sedangkan yang lainnya ini berlaku ketika datang ketentuannya, seperti puasa Ramadan sekali dalam setahun, ya, kemudian zakat ketika terpenuhi haulnya dan nisabnya, kemudian sholat 5 kali sehari semalam. Artinya dia lebih kerap, lebih sering berulang, sehingga membutuhkan penegasan dan penjelasan. Adapun tentang haji, maka dia hanya sekali dalam seumur hidup, ya. Dan juga dikatakan mengamalkannya alat tarakhi, bisa dikerjakan kapan saja, bisa dikerjakan kapan saja, ya. Sehingga dengan demikian diakhirkan dari penjelasan tentang dimasukkannya seseorang ke dalam surga dengan amal haji, ya kan? Amal haji, karena Rasulullah menyebutkan hadis yang lain, hajjun mabrurun laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Orang yang hajinya baik tidak ada balasan baginya kecuali surga. Berarti itu amal yang masukkan dalam surga, tapi tidak disebutkan di sini. Kenapa? Tadi disebutkan karena belum diwajibkan. Atau yang kedua, karena berulang hanya sekali seumur hidup dan boleh ditakhirkan. Sehingga dengan demikian didahulukan perkara yang pokok, karena yang bertanya adalah seorang badui. Boleh jadi dia tidak bisa kembali lagi di hari yang berikutnya. Dia berpindah-pindah, kebetulan datang hari itu
bertanya tentang amalan yang penting seperti ini, maka dijelaskanlah yang paling penting dan yang berulang ya sering. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian orang tersebut lalu bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, itu demi Allah. Wallahi alladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku di tangannya, saya tidak akan tambahkan dari perkara ini sedikit pun, juga tidak akan saya kurangi darinya. Maka Nabi mengatakan di akhir hadisnya, siapa yang ingin melihat seorang dari laki-laki dari penghuni surga, lihatlah orang ini. Subhanallah. Jadi keutamaan sang badui. Ya, siapa sang badui ini? Siapa sang badui ini? Namanya? Dhimam ibni Tha'labah. Ya, itu yang lebih dekat dari perkataan para ulama. Dhimam ibni Tha'labah. Baik, berkata Imam Muslim, sanad yang berikutnya dari hadis tersebut. Qala al-Imam Muslim, haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abu Quraib. Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala, wal lafdhu li Abi Quraib, menyampaikan kepada Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Abu Quraib. Dua ini murid gurunya Imam Muslim, Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Muhammad bin Ala. Abu Quraib, dan lafalnya dari Abu Quraib. Qala, keduanya berkata, haddatsana Abu Muawiyah anil A'mashi an Abi Sufyan an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an-Nu'man ibn Qawqal faqala ya Rasulullah ara'aita idza sallaytu al-maktubata wa harramtu al-harama wa ahlaltu al-halala a'adkhulu al-jannata faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na'am. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari dua orang guru, ya, Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Abu Quraib. Beliau berkata, keduanya berkata, haddatsana Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim At-Tamimi, dari Al-A'mash Sulaiman bin Mihran, an Abi Sufyan Talha ibn Nafi' Al-Qurashi, Abu Sufyan Talha ibn Nafi' Al-Qurashi, dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dia dan bapaknya sahabat. Maka meskipun tidak tertulis taraddi di situ, ada enggak? Ada yang bukunya tertulis radhiyallahu anhuma, ada? Tidak ada. Ya, tidak tertulis, hanya disebutkan an Jabirin. Tapi dari adabnya kita taraddi kepada sahabat. Maka kita sebutkan radhiyallahu anhuma, bukan anhu. Kenapa? Karena dia dan bapaknya sahabat. Dia dengan bapaknya sahabat. Jadi radhiyallahu anhuma. Annahu qal, bahwa beliau berkata, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nu'man bin Qawqal. Dan ini dalil dari pendapat sebagian ulama yang mengatakan orang yang datang disebutkan dari orang Badui dalam riwayat di atas adalah An-Nu'man bin Qawqal. An-Nu'man bin Qawqalin. Ya. Namun yang benar bahwa kisahnya berbilang, ta'addud ar-riwayat. Yang benar bahwa datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang perkara amalan yang penting ini bukan hanya satu orang. Ada Sufyan bin Abdullah, ada Nu'man bin Qawqal, ada Dhimam ibn Tha'labah, dan banyak lagi dari para sahabat, ya, sehingga dibawa kepada ta'addud al-qissah, berbilangnya kejadian seperti ini. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana semangat para sahabat kepada kebaikan, ya, semangat para sahabat akan kebaikan, ya. Dan itu yang disebutkan oleh Hudzaifah dalam hadis yang masyhur. Beliau mengatakan, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhum anis syarri. Adalah annas, maksudnya para sahabat,
bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, dan aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan. Mukhafata yudrikani, jangan sampai saya terkena kejelekan itu. Jadi hadis ini di samping menunjukkan kepada kita kekhususan Hudzaifah dalam meriwayatkan apa yang disebut dengan hadis al-fitan, hadis-hadis tentang fitnah. Ini juga menunjukkan bahwa para sahabat sangatlah bersemangat untuk mengetahui kebaikan untuk mereka kerjakan, Dan itulah sifat seorang mukmin, senantiasa bersemangat dalam kebaikan. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Baik, selanjutnya berkata Imam Muslim rahimahullah taala, wa haddatsani Hajjaj bin Sya'ir wal Qasim bin Zakaria annahuma qala haddatsana Ubaidullah bin Musa an Syaiban ibn Abdurrahman an-Nahwi Abu Muawiyah al-Mu'addib anil A'mash Sulaiman bin Mihran an Abi Saleh wa Abi Sufyan, dari Abu Saleh dan Abu Sufyan, an Jabir, Sufyan tadi Talha bin Nafi' al-Qurashi, dari Jabir bin Abdullah al-Ansari qala an-Nu'man bin Qawqal ya Rasulullah bimithlihi berarti lafalnya sama ya. Kalau binahwihi ada perbedaan dalam lafal sedikit, bimithlihi wa zada fihi, dan ditambahkan dalam riwayat tersebut ya dari dua guru yang lain dari Imam Muslim, Hajjaj bin Sya'ir dan Al-Qasim bin Zakaria, walam azid ala dhalika syai'an ya, ara'aita idza shallaitul maktubata wa haramtul haram wa halaltul halala walam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannah, begitu lafaznya. Paham ya? Ada tambahan kalimat walam azid ala dhalika syai'an, saya tidak kerjakan kecuali itu saja ya, saya menunaikan sholat 5 waktu, mengharamkan yang haram dan menghalalkan yang halal. Apakah saya masuk surga karenanya? Saya tidak tambah lebih dari itu. Kata Nabi, na'am, ya, engkau akan masuk surga. Ini hadis dalam Arba'un Nawawiyah kan? Baik. Riwayat yang terakhir berkata Imam Muslim, wa haddatsani Salamah bin Shabib qala haddatsana Al-Hasan bin A'yun qala haddatsana Ma'qil wa huwa ibn Ubaidillah an Abi Zubair an Jabir. Abu Zubair Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus, ini masyhur meriwayatkan dari Jabir, tapi riwayatnya terputus asalnya kecuali apa yang datang dengan tasrih bis sama'. Jika Abu Zubair mengatakan haddatsani Jabir, jika tidak maka dibawa kepada hadis mudallas, karena Abu Zubair ini mudallas, dia menjatuhkan rawi perantara antara dia dengan Jabir bin Abdullah, dan pokok itu ada yang lemah, maka disebut dengan hadis mudallas. Dari Abi Zubair yaitu Muhammad bin Muslim bin Tadrus, dari Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu taala anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaitu as-salawat al-maktubati wa sumtu ramadana wa halaltu al-halala wa harramtu al-harama wa lam azid ala dhalika shay'an a'adkhulul jannata qala na'am qala wallahi la azidu ala dhalika syai'an. Nah, ini perbedaannya dengan riwayat sebelumnya. Riwayat yang terakhir tadi ini disebutkan lam azid ala dhalika syai'an 2 kali. Ketika menyebutkan pertanyaan, jika saya begini dan saya tidak tambah lebih dari itu, dan setelah diberikan jawaban, betul kamu bisa masuk surga karenanya, maka dia mengatakan la azidu ala dhalika syai'a, saya tidak akan tambah lagi, saya hanya kerjakan perkara tersebut ya. Jadi ini menunjukkan keutamaan amalan tersebut, salat 5 waktu, berpuasa Ramadan, dan menghalalkan yang halal
dan mengharamkan yang haram. Kata Imam An-Nawawi dalam Arba'un Nawawiyah, ahlaltul halala ma'nahu fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Itu kata Imam Nawawi dalam syarah dalam Arba'in Nawawiyah. Ya, maksudnya halaltul halala, saya menghalalkan yang halal, yaitu fa'altuhu, saya mengerjakan yang halal tadi, mu'taqidan hillahu, dengan meyakini bahwa dia adalah yang halal. Dan ini keutamaan. Ya, pada asalnya seorang yang mengerjakan yang halal tidak ada pahala darinya, ya kan? Apa yang namanya halal di sini maksudnya? Mubah. Halal itu maksudnya adalah mubah. Paham ya? Ya. Antum tanya, halal enggak saya kalau saya main bulu tangkis? Untuk apa jawaban antum? Halal. Artinya apa? Mubah, boleh. Dan mubah dalam definisi para fuqaha atau usuliyin adalah apa? Ma la yata'allaqu bihi dzambun wala madhun bidzatihi. Apa yang tidak berkaitan dengan celaan ataupun pujian pada zatnya. Seperti main bulu tangkis, hukumnya boleh, tidak ada celaan bermain dan juga tidak ada celaan meninggalkannya, tidak dipuji orang yang meninggalkannya. Faham ya? Itu perkara yang mubah namanya, tidak berkaitan dengan celaan ataupun dorongan, tidak berkaitan dengan dosa ataupun pahala bidzatihi. Adapun bi ghairihi boleh jadi, seperti jual beli, hukumnya apa? Mubah. Tapi kalau saya beli minyak wangi hari Jumat untuk pakai sholat Jumat, hukumnya apa? Sunnah. Membeli yang sunnah, iya, tapi dia bi ghairihi, bukan bidzatihi. Membelinya sendiri, hukumnya tetap saja boleh, mubah, nggak ada dosa, nggak ada pahala. Tapi karena niatnya untuk kebaikan, maka dia menjadi terpuji, dapatkan pahala bi ghairihi, bukan bidzatihi. Jelas ya? Ya, itu namanya mubah. Jadi asalnya mubah seperti itu. Orang yang mengerjakan yang mubah dapatkan pahala dia? Tidak. Tapi kalau dia kerjakan yang mubah tadi, mu'taqidan hillahu ma'jurun bihi, maka dia mendapatkan pahala. Betul nggak? Ya. Mana dalilnya? Hadis Abu Dzar Al-Ghifari riwayat Muslim. Ketika Nabi mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Mohon maaf para jomblo. Dan ketika seorang laki-laki menggauli istrinya, ia dapatkan sedekah. Ia bersedekah kepada istrinya, pahala sedekah dapatkan. Ya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa kana lahu bihi ajr? Seorang menunaikan hajatnya, bahkan syahwatnya, lalu kok dapat pahala? Kata Nabi, alaysa idza wada'ahu fi haramin kana alaihi wizrun? Bukankah kalau dia tempatkan pada yang haram, itu menjadi dosa baginya? Fakadzalika law wada'ahu fi al-halal, maka demikianlah kalau diletakkan yang halal, maka dia mendapatkan pahala, kana lahu ajr, baginya pahala. Kata Imam Nawawi dalam syarah hadis ini, maksudnya dengan syarat ketika dia menggauli istrinya, dia meniatkan dengannya mencukupkan dengan yang halal dari yang haram. Paham ya? Berarti kita mengerjakan yang halal dengan meyakini bahwa ini halal, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan niat supaya dicukupkan dari yang haram, maka ini mendapatkan pahala. Yu'jaru bihi. Jelas ya? Itu kata Imam Nawawi. Wa ma'na ahlaltul halala ay fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Wa ma'na haramtul harama ijtanabtuhu. Haramtul harama ijtanabtuhu. Saya menjauhinya, meninggalkannya. Ya, itu dalam kitab Arba'un Nawawiyah. Di belakangnya ada bayanul al-mushkil, penjelasan tentang kalimat-kalimat yang asing, ya, dan isyarat akan apa yang ada dalam matan kitab
Arba'in, tapi itu di kitab di bagian terakhir dari kitab Arba'un Nawawiyah. Nah, beliau jelaskan seperti itu. Ya Allahu a'lamu bissawab. Baik, cukup sampai di sini. Ya. Ada pertanyaan? Alhamdulillah, tidak ada. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.